Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Hasnidar dari Prodi Keperawatan Universitas Mega Rizky Makassar. Nah, kali ini saya akan membuat video terkait dengan manajemen keperawatan untuk memenuhi tugas manajemen keperawatan. Langsung saja yuk. Yang pertama, proses pengendalian manajemen keperawatan. Pengendalian merupakan hal penting dan tanggung jawab dari manajemen, sehingga pengendalian diperlukan untuk memastikan bahwa pekerjaan secara benar. Kegiatan pengendalian meliputi mengukur kinerja, mengevaluasi kualitas dan kuantitas kinerja, serta membuat koreksi bila diperlukan. Proses pengendalian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan standar untuk seluruh elemen manajemen dalam bentuk hasil yang diharapkan dan dapat diukur. Standar tersebut merupakan ukuran mencapai suatu tujuan. Menerapkan standar dengan mengumpulkan data dan mengukur kegiatan manajemen unit pelayanan kesehatan, membandingkan standar dengan pelayanan aktual. Kemudian membuat suatu perbaikan yang dianggap perlu dari umpan balik yang ada. Kemudian mempertahankan kesinambungan proses di semua area, meliputi manajemen, unit pelayanan kesehatan, kinerja personil, dan produknya. Selanjutnya adalah kita masuk di sifat pengendalian yang baik. Jadi, sifat pengendalian yang baik dalam manajemen keperawatan adalah yang pertama adalah harus mencerminkan sifat kegiatan. Yang kedua adalah melaporkan kesalahan secara tepat, kemudian berorientasi ke depan dan menunjukkan pengecualian pada hal krisis, kemudian objektif, fleksibel, mencerminkan pola organisasi, ekonomis, mengerti, serta mengindikasikan tindakan koreksi. Berikutnya adalah metode evaluasi. Yang pertama adalah anecdotal record. Anecdotal record adalah penilaian yang didasarkan pada catatan kinerja staf keperawatan pada periode tertentu. Yang kedua adalah checklist. Penilaian yang menggunakan instrumen khusus dapat melalui observasi maupun kuesioner, di mana dalam instrumen tersebut sudah terdapat pernyataan yang tinggal di checklist sesuai dengan kinerja yang ditampilkan oleh staf perawat. Yang ketiga adalah ranting scale list. Penilaian yang menggunakan skala yang menggambarkan mulai dari kinerja yang tinggi sampai dengan kinerja yang rendah. Next adalah metode manajemen berdasarkan sasaran atau biasa disebut dengan manajemen by objective MBO, yang merupakan suatu program penilaian dan menetapkan suatu tujuan di seluruh organisasi yang komprehensif dengan menetapkan suatu tujuan organisasi, menetapkan tujuan departemental, membahas tujuan departemen, dan menetapkan bagaimana sasaran yang diharapkan dan mengukur hasilnya dengan tolok ukur yang telah disepakati, sehingga dapat digunakan umpan balik yang secara berkala. Next adalah the review. Adalah penilaian dilakukan oleh kelompok khusus yang memiliki profesi dan keilmuan yang sama. Next adalah critical incident. Critical incident adalah penilaian membuat buku harian yang berisi terkait contoh-contoh yang diinginkan atau tidak diinginkan, atau dia sebuah insiden dari perilaku staf perawat yang berhubungan dengan kerja masing-masing jawaban. Oke, baik, next kita masuk di materi indikator mutu asuhan keperawatan.
Jadi, pengendalian mutu adalah pengendalian kualitas yang melibatkan pengembangan sistem untuk memastikan bahwa produk dan jasa dirancang dan diproduksi untuk memenuhi atau melampaui persyaratan dari pelanggan maupun produsen itu sendiri. Kemudian, sistem-sistem ini sering menggunakan pendekatan lintas fungsional atau ISO 9000 atau TQM atau Total Quality Management adalah contoh standar dan pendekatan yang digunakan untuk pengendalian mutu. TQM adalah suatu sistem untuk meningkatkan mutu, jasa, dan produk manajemen. Mutu akan dikaitkan dengan QAP atau Quality Assurance Program atau PJM atau Program Jaminan Mutu. Itu menurut Muninjaya tahun 2004. Oke, baik, di sini ada 3 pengertian dasar yang dipakai untuk memahami konsep PJM atau disebut dengan program jaminan mutu. Jadi yang pertama adalah karakteristik dan falsafah kegiatan PJM, kemudian bagaimana tujuan dari PJM, dan yang ketiga adalah kegiatan PJM. Nah, kita jelaskan dulu apa sih itu indikator. Nah, indikator itu adalah suatu perangkat yang dapat digunakan dalam pemantauan suatu proses tertentu, acuan untuk melihat suatu proses tertentu. Nah, bagaimana proses fokus peningkatan mutu itu? Yang pertama adalah pengelolaan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien, pemilihan, pengumpulan, analisa, dan validasi data indikator mutu seperti pelaporan dan analisa insiden keselamatan pasien, pencapaian dan mempertahankan perbaikan, dan manajemen risiko. Kemudian, pengukuran mutu. Pengukuran mutu itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah indikator mutu area klinik atau disebut juga dengan IAK, yaitu indikator mutu yang bersumber dari area pelayanan. Kemudian indikator mutu area manajemen atau IAM, yaitu indikator mutu yang bersumber dari area manajemen. Indikator mutu sasaran keselamatan pasien, yaitu indikator mutu yang mengukur kepatuhan staf dalam menerapkan sasaran keselamatan pasien dan budaya keselamatan. Oke, next kita masuk ke materi selanjutnya. Program manajemen mutu concurrent quality assurance. Program dilaksanakan bersamaan dengan Yankes keperawatan dan lebih mengutamakan standar proses program retrospektif atau retrospektif quality assurance. Program diselenggarakan setelah selesainya YAN. Perhatian utama pada standar keluaran, contohnya review rekam medis atau record review, tissue review, client survey CO, dan silent satisfaction. Next, cara peningkatan mutu berfokus pada pelanggan obsesi terhadap mutu. Yang harus dilakukan adalah pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kemudian kerjasama dengan tim, perbaikan sistem secara berkesinambungan, kemudian pendidikan dan pelatihan. Nah, dalam melaksanakan cara penyelesaian masalah mutu, yang harus dilakukan adalah tahap perencanaan. Di tahap perencanaan, apa-apa yang harus kita lakukan adalah kita rencanakan dulu. Apa saja yang perlu kita lakukan, kemudian kita laksanakan atau DO, kemudian kita lakukan pemeriksaan atau kita lakukan cek, kemudian yang terakhir adalah kita lakukan perbaikan atau action. Nah, jadi di sini ada beberapa kegiatan pengendalian mutu. Yang pertama adalah SDM. SDM di sini penilaian kinerja, ada DP3 standar penilaian kinerja, reward dan punishment mutu pelayanan, ada board, ada loss, ada TOI, ada BTO, ada INOK, ada kejadian dekubitus, ada salah obat, dan ada kepuasan pelanggan.
Kemudian untuk mutu rumah sakit itu ada akreditasi, ada ISO 9001, kemudian ada sistem manajemen mutu, kemudian ada manajemen mutu lingkungan, ada quality management, ada sistem for performance improvement. Jadi dalam mengukur mutu pelayanan yang harus dilakukan adalah mengukur petunjuk yang relevan dengan aspek-aspek yang berperan dalam memproduksi pelayanan tersebut. Misalnya aspek klinik atau penampilan keprofesian, misalnya pengetahuan, kita mau mengetahui sikap dan perilaku, pengalaman ketenaga kerjaan, kemudian bagaimana tenaga kesehatan yang berkaitan dengan proses donasi, kemudian ada aspek efisiensi. Kalau aspek efisiensi dan efektivitas itu bagaimana pemanfaatan sumber daya rumah sakit, apakah berdaya guna dan berhasil secara ekonomi ataupun tidak. Nah, kemudian ada aspek keselamatan klien, seperti bagaimana proses keamanan klien dan keselamatan klien, apakah hal tersebut telah dilakukan pihak rumah sakit ataupun tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya ada audit proses, yaitu di mana dilakukan pengukuran proses asuhan, bagaimana asuhan itu diberikan sehingga dapat terlihat pada saat proses dengan mutu asuhan yang diberikan. Misalnya pelaksanaan critical pathway, pelaksanaan SOP bagi perawat maupun dokter. Ada juga sistem audit struktur. Misalnya suatu audit untuk melihat atau meliputi input sumber atau faktor-faktor dari lingkungan yang dapat mendukung kelangsungan asuhan kepada pasien. Misalnya, yang pertama adalah jumlah atau rasio ketenagaan. Yang kedua adalah kategori ketenagaan. Artinya kategori ketenagaan di sini kita membagi antara tenaga keperawatan. Misalnya di keperawatan itu sendiri akan dibagi, ada yang khusus yang melayani pasien bedah misalnya, atau post operasi, atau pasien yang proses penyembuhan sesuai dengan bakat dari perawat tersebut. Nah, ada waktu tunggu pelayanan UGD, dan harus menciptakan lingkungan yang aman. Misalnya ada yang sistem alat kebakaran, jadi sehingga di sini bisa diantisipasi saat terjadi kebakaran. Kemudian ada fasilitas dan peralatan yang aman sehingga nantinya bisa menciptakan rasa aman dan nyaman kepada pasien. Kemudian berfungsinya bel pasien. Nah, kalau di rumah sakit, kalau yang saya perhatikan itu berfungsinya bel pasien ini perlu untuk diperhatikan bagi kepala ruangan dan pihak-pihak rumah sakit tersendiri, karena kalau di beberapa rumah sakit daerah itu kayaknya jarang diperhatikan, tapi kalau rumah sakit besar itu pelayanannya good. Nah, teman-teman, itulah tadi presentasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga saya pribadi. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.